وأنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون Ashabul fadilah mukarramun, para guru, para kiai, para asatidz wal ustadz dan segenap tokoh masyarakat, tuan imam yang sama-sama kita muliakan, segenap PKM Masjid Al-Muhajirin, ikhwatal iman, ayahanda bunda, calon penghuni surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat Allah, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kudrah kekuasaannya, iradah kehendaknya jualah Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat Allah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah, bulan yang Allah jauhkan kita dari azab api neraka, bulan di mana setiap kebaikan yang kita lakukan nilai pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan turunnya Al-Qur'an dan bulan yang di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah mendapatkan malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah mengajarkan kepada kita sebagai umatnya ketika masuk pada bulan suci Ramadan, yang pertama untuk memperbanyak membaca doa dan zikir, kalimat syahadah dan kalimat istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Kalimat syahadah dan istighfar yang kita baca di bulan suci Ramadan itu akan mengundang keridhaan Allah. Mintalah kepada Allah keridhaannya, mintalah kepada Allah surganya, mintalah kepada Allah agar Allah jauhkan kita semua dari azab api neraka. Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Doa ini kalau kita baca, itu kata Nabi kita sangat memerlukannya, sangat butuh nanti di hari kiamat. Maka perbanyaklah doa dan zikir ini agar rahmat, hidayah, ampunan, ridho Allah senantiasa Allah berikan kepada kita sebagai hamba-Nya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ketika kita masuk pada bulan suci Ramadan, perbanyaklah memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa. Man fatara sha'iman kana maghfiratan lidzunubihi. Siapa orang yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, akan Allah ampuni dosa-dosanya, dan dia akan mendapatkan pahala puasa dari orang yang diberikan makanan itu dan tidak berkurang sedikit pun. Sampai sahabat bertanya, ya Rasul, kami ingin mendapatkan pahala yang seperti ini ya Rasul, tapi kami enggak punya makanan. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Engkau tetap mendapatkan pahala yang seperti ini sekalipun engkau hanya memberikan sebutir kurma, seteguk air kepada orang yang berbuka puasa. Ketika kita memberikan takjil kepada orang yang berbuka puasa, nilai pahalanya sangat besar di hadapan Allah. Allah ampuni dosa-dosa kita, kita mendapatkan pahala puasa dari orang yang kita berikan makanan itu dan tidak berkurang sedikit pun. Itulah keistimewaan, keutamaan
bagi hamba-hamba Allah yang berbagi di bulan suci Ramadan. Pantaslah Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat, ayu sedekatin afdal, ya Rasul, sedekah yang paling afdal itu sedekah yang bagaimana? Apa kata Rasul? Sedekah yang paling afdal itu adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Nah kemudian, ketika kita masuk pada bulan suci Ramadan, teruslah kita mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Oleh karena Allah malu untuk tidak mengijabah doa seorang hamba ketika di bulan suci Ramadan mereka mengangkat tangannya mengemis memohon kepada Allah. Dan jangan sampai nanti Ramadan berakhir tidak Allah ampuni dosa-dosa kita. Satu ketika Rasulullah naik anak tangga mimbar yang pertama, beliau berkata amin. Rasulullah naik anak tangga mimbar yang kedua, beliau berkata amin. Rasulullah naik anak tangga mimbar yang ketiga, beliau berkata amin. Turun dari mimbar, sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa kau mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Wahai sahabat, ketahuilah, ketika aku naik anak tangga mimbar yang pertama, aku mendengarkan doa dari malaikat Jibril, ucapan dari malaikat Jibril, kemudian aku aminkan. Kata malaikat Jibril, celaka, rugi bagi orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan tapi tidak Allah ampuni dosa-dosanya. Apa kata Nabi? Amin. Ketika aku naik anak tangga mimbar yang kedua, aku mendengarkan doa dari malaikat Jibril. Apa ucapan malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Nabi? Celaka, rugi bagi seorang anak yang hidup bersama kedua orang tuanya yang telah tua renta. Akan tetapi anak ini tidak bisa menghantarkan kedua orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah. Kata Nabi, amin. Maka kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua kita adalah terus kita birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Hatta sampai orang tua kita sudah wafat pun kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua kita. Satu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasul, innali abawani. Ya Rasul, aku memiliki orang tua ya Rasul, aku memiliki ayah dan ibu. Wa kuntu abarahumah ala hayatihima, dan aku senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuaku ketika orang tuaku hidup. Kaifa bil birri ba'da mautihima? Ya Rasul, bagaimana cara aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku ketika orang tuaku telah meninggal dunia? Apa jawaban Nabi? Salah satu daripada jawaban Nabi itu adalah anta saddaqallahumma ma'a sadaqatika. Engkau sedekah, kemudian kau niatkan sedekah itu untuk ayah dan ibumu yang sudah wafat. Maka biasakan ketika kita sedekah, tadi kan ada kotak lewat itu, ya kan? Kita berimpak, bersedekah, niatin buat orang tua. Ketika kita niatkan untuk orang tua kita, insya Allah kita akan mendapatkan 2 pahala. Yang pertama adalah pahala sedekah, yang kedua adalah pahala birrul walidain. Nah kemudian kata Nabi, wa anta hujja lahuma ma hijjatika. Kau berhaji, kau berumrah, kemudian kau niatkan haji dan umrahmu itu untuk ayah dan ibumu yang sudah wafat. Maka ini dalil, adanya dalil badal umrah dan badal haji. Boleh kita mengumrahkan atau menghajikan ayah dan ibu kita yang sudah wafat, sebagai bentuk tanda cinta kita kepada kedua orang tua kita dan dalam rangka birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah kemudian ketika aku naik anak tangga mimbar yang ketiga, aku mendengarkan doa dari malaikat Jibril. Apa doa dari malaikat Jibril? Celaka bagi umat wahai Muhammad, ketika namamu disebut mereka tidak mengucapkan salawat dan salam kepada engkau. Maka biasakan ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW diucapkan, disebut, kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad.
Dan ketika kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad, hadirkan doa dalam hati kita. Apa doa yang kita hadirkan dalam hati ini ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad? Ya Allah, hamba mohon padamu, dengan salawat yang aku baca, berikan aku kemampuan, berikan aku kesempatan untuk bisa berziarah ke makam Rasulmu. Ya Allah, dengan salawat yang aku baca, hamba mohon padamu, ya Allah, berikan aku kekuatan untuk bisa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, dengan salawat yang aku baca, hamba mohon padamu, ya Allah, takdirkan aku mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan salawat yang aku baca, hamba mohon padamu, ya Allah, takdirkan aku masuk ke dalam surga-Mu bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, yang mesti kita ingat, bulan suci Ramadan itu adalah merupakan bulan kemenangan bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Siapapun yang beriman kepada Allah sungguh-sungguh, siapapun yang istiqomah menjalankan syariat Allah sungguh-sungguh, pasti dia akan mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesuksesan dunia akhirat. Makanya kalau kita lihat dalam sejarah, banyak sekali peristiwa penting kemenangan umat Islam itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Kita lihat bagaimana sejarah peristiwa Fathu Mekah. Ketika itu Mekah dikuasai oleh orang kafir Quraisy, direbut kembali oleh Rasulullah dan para sahabat. Akhirnya Mekah itu kembali ke pangkuan umat Islam. Itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Umat Islam menang dalam perang Badar. Kemenangan umat Islam dalam perang Badar itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Umat Islam bisa menguasai Tartar, itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Umat Islam bisa menguasai Spanyol, itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Umat Islam menang dalam perang salib, itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Sampai hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pun itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Ini menunjukkan betapa bulan suci Ramadan ini adalah merupakan bulan kemenangan bagi hamba-hamba Allah yang bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bermujahadah dia, upaya yang sungguh-sungguh untuk apa? Muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka akhirnya dia mendapatkan musyahadah. Puncak keagungan dan kebesaran Allah akan Allah perlihatkan kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya, sehingga hingga merasakan ma'iyatullah, hidup dan kehidupannya senantiasa bersama Allah. Kenapa? Oleh karena dia pergi kepada Allah. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku pergi kepada Allah, aku menghadap Allah, aku mendekat kepada Allah, sayahdin. Niscaya Allah akan senantiasa memberikan bimbingan pada aku. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini adalah merupakan bulan kemenangan buat kita semua. Bulan keberkahan untuk kita semua. Bulan kebahagiaan bagi kita semua. Bulan yang Allah jadikan sebagai asbab hidayah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.